Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yazkuru an rabbih tabaraka wa ta'ala uzkurni ba'dal asri wa ba'dal fajri sa'atan akfika fima bainahuma akhrajahu Ahmad kaza fid-durur. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berzikirlah kepadaku sejenak setelah sholat asar dan sholat subuh, niscaya aku akan mencukupi kalian di antara kedua waktu itu. Disebutkan dalam hadis yang lain, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala maka Dia akan membantu semua keinginanmu. Hadis riwayat Ahmad dari kitab Durrul Mansur. Faedahnya, akhirat sering tidak diperhatikan karena urusan dunia. Untuk urusan dunia, kita melakukan bermacam-macam usaha. Apakah dunia kita akan rusak jika kita meluangkan waktu sejenak setelah sholat subuh dan sholat asar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir pada kedua waktu itu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan mencukupi keperluan kita, tentu kita tidak memerlukan selain Dia lagi. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, duduk bersama orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari selepas sholat subuh hingga terbit matahari lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya keturunan Arab. Duduk bersama orang yang berzikir selepas sholat asar hingga terbenam matahari lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang hamba sahaya keturunan Arab. Dalam hadis lain beliau bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu sibuk berzikir hingga terbit matahari, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka ia memperoleh pahala seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berzikir bersama jamaah setelah sholat subuh hingga terbit matahari lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Demikian juga duduk bersama orang-orang yang berzikir dari setelah sholat asar hingga terbenam matahari lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Oleh sebab itu, kita sangat dianjurkan agar berzikir setelah sholat subuh dan setelah sholat asar dengan istiqomah. Inilah yang menyebabkan ahli tasawuf benar-benar menjaga kedua waktu tersebut dengan istiqomah. Biasanya mereka menggunakan waktu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar untuk secara khusus berzikir sebanyak-banyaknya, melebihi waktu yang lain. Para ahli fikih juga sangat memperhatikan waktu setelah sholat subuh secara khusus. Dalam kitab Mudawwana, Imam Malik rahmatullah alaih menyatakan bahwa makruh bercakap-cakap setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Seorang ulama mazhab Hanafi yaitu penyusun kitab Durrul Mukhtar mengemukakan bahwa bercakap-cakap setelah sholat subuh adalah makruh. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa yang setelah mengerjakan sholat subuh belum merubah posisi duduknya dan dia belum bercakap-cakap apapun, kemudian dia berzikir membaca bacaan berikut 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Hanya milik Dialah segala kerajaan. Miliknya segala puji. Dia yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Maka akan ditulis baginya 10 kebaikan dan diampuni 10 dosa dan ditingkatkan baginya 10 derajat di surga. Dan sepanjang hari itu ia akan dijaga dari gangguan setan dan segala yang tidak diinginkan. Sebuah hadis lain menyebutkan, barang siapa yang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illallah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang Maha Hidup dan Maha Pengatur. Aku bertobat kepadanya sebanyak 3 kali, maka semua dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Sebuah hadis menyebutkan, barang siapa yang setelah mengerjakan sholat subuh belum merubah posisi duduknya dan dia belum bercakap-cakap apapun, kemudian dia berzikir membaca bacaan berikut ini 10 kali. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Hanya milik Dialah segala kerajaan. Miliknya segala puji. Dia yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu.
maka akan ditulis baginya 10 kebaikan dan diampuni 10 dosa dan ditingkatkan baginya 10 derajat di surga, dan sepanjang hari itu ia akan dijaga dari gangguan setan dan segala yang tidak diinginkan. Sebuah hadis lain menyebutkan, barang siapa yang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup dan maha pengatur. Aku bertobat kepadanya sebanyak 3 kali, maka semua dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Sekian terima.